Salam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 14 Kota Bekasi yang Ibu banggakan. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kita untuk mengadakan kegiatan ini. Materi yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini dengan tema menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu harus dari hal-hal besar seperti mendirikan panti asuhan, melakukan bakti sosial besar-besaran, atau mendirikan usaha-usaha baru. Hal-hal itu pun baik bila kita berkemampuan untuk melakukannya. Namun, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan melakukan hal-hal sederhana. Contoh yang paling sederhananya ialah dengan menjadi pribadi yang baik dalam menjalani hidup, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang di sekitar kita dan semakin banyak orang menjalani hidup dengan kebaikan. Yesus teladan menjadi berkat bagi sesama. Dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21 mengisahkan tentang kepekaan Yesus akan kondisi orang banyak yang mengikutinya. Mereka kekurangan makanan, bahkan mungkin sebagian sudah kehabisan makanan. Melihat keadaan ini, timbullah belas kasihan dari Yesus, muncul suatu kerinduan dalam hati Yesus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun yang ada saat itu hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yang para murid anggap walaupun dibagi-bagikan, tetap tidak akan mengenyangkan 5.000 orang yang ada pada saat itu. Akan tetapi di hadapan Yesus, kuantitas tidak menjadi soal. Yesus tetap menerima semuanya itu. Kemudian memberkatinya dan mengadakan mujizat atasnya. Dari keterbatasan itu, Yesus mampu mengenyangkan orang banyak, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Hal ini menyadarkan kita akan pentingnya kepekaan dalam berbagi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dalam hal rohani melalui pelayanan, tetapi kita juga harus peka terhadap kebutuhan jasmani sesama kita yang membutuhkan. Kamu harus memberi mereka makan. Dari Injil Matius bab 14 ayat 16. Cara sederhana menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama, jangan menunda untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dari Amsal bab 3 ayat 27. Yang kedua, hidup damai dengan orang lain. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap samamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Dari Amsal bab 3 ayat 29. Yang ketiga, hidup jujur. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaleman, dan janganlah memilih satupun dari kejalannya. Dari Amsal bab 3 ayat 31. Yang keempat, membagikan firman Tuhan atau artikel rohani. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi dengan cara ini kita telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani dan memberkati orang lain. Yang kelima, hati yang memberi sesuai dengan kemampuan. Dengan berbagi, kamu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bantulah teman-teman yang sedang membutuhkan, atau sisihkanlah sedikit uangmu untuk membantu orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan, seperti panti asuhan atau yang lainnya. Yang keenam, mengucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat mengubah hidup orang lain. Ucapkanlah kata-kata yang membangun dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi berkat bagi orang lain tidak perlu harus dilakukan dengan sebuah pemberian berupa barang yang mahal.
atau aktivitas yang luar biasa. Memberi bagi saya dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Bisa dilakukan dengan saling menyapa, senyum yang tulus, hadir tanpa menghakimi, menjadi berkat juga berarti kata-kata kita tidak menimbulkan orang sakit hati, tidak menduga-duga pikiran orang, tidak saling mencurigai dan saling memojokkan. Menjadi berkat berarti berusaha untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik bagi orang lain. Seperti orang tua memberkati anak-anaknya, istri memberkati suami, suami memberkati istri, orang tua selalu mengeluarkan kata-kata yang baik pada anak-anaknya. Meskipun kadang anak-anak kita seakan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tua kepadanya. Di samping itu, menjadi berkat juga berarti mengerjakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, jujur dalam bertindak, ramah dalam melayani, serta setia dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam masyarakat kita yang penuh dengan keegoisan ini, kita sebagai orang beriman harus memenuhi setiap tempat yang kita masuki dengan berkat dan kebaikan kepada siapapun. Kita amat mudah lupa bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Allah dan pribadi yang terberkati. Sering kita membiarkan segala kutuk di dunia ini menggelapkan hati kita, sehingga kita menjadi orang tidak peduli satu dengan yang lain. Ingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita berkat yang sangat luar biasa yang hadir bersama kita dan menyelamatkan kita melalui Yesus putranya. Yesus selalu mengingatkan kita agar kita selalu berbagi kasih dengan siapapun. Menjadi orang yang terberkati dan menjadi berkat adalah melalui iman kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita keluar dari keinginan-keinginan duniawi dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan kita. Jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan hanya berorientasi pada berkat-Nya, maka kita akan terjebak pada sikap yang lebih mencintai pemberiannya daripada sang pemberi. Dan jika sudah seperti itu, keadaannya bagaimana kita dapat menjadi berkat padanya orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Dari Injil Matius bab 6 ayat 33. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Berkat yang bukan saja berupa materi dan uang, tapi juga dalam bentuk perkataan dan tindakan kita. Marilah kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Terima kasih. Salam.